Kino Kelinci ingin berenang. Karya Nurma MJ. Hari ini Kino Kelinci terlihat murung sebab hujan turun membasahi bumi sepanjang hari. Tak ada tanda-tanda bahwa hujan akan mereda. Kino Kelinci sangat bosan. Dia harus berada di dalam rumah pohonnya seharian. Biasanya, jika tidak turun hujan, Kino Kelinci bermain bersama hewan lainnya di tepi danau. Ibu, aku ingin bermain di luar. Aku bosan berada di dalam rumah terus sejak pagi. Keluh Kino Kelinci kepada Ibu Kelinci. Kino Kelinci hanya bisa memandang danau dari balik jendela di dalam rumah pohon. Ibu Kelinci yang sedang merajut syal menghampiri anaknya. Dia kemudian berkata, "Hujan di luar sangat deras, Nak. Nanti kamu kedinginan." Tapi Doki Katak tidak kedinginan. Lihat ibu, dia menari di tengah danau, padahal hujan membasahi tubuhnya, ucap Kino Kelinci. Dari jendela rumah pohon, dia bisa melihat Doki Katak yang menari riang di tengah danau. Ibu Kelinci juga melihatnya. Mereka juga mendengar Doki Katak bersenandung menyanyikan lagu menyambut hujan. "Anakku, Doki Katak berbeda dengan kita. Katak bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Dia bisa berenang, sementara kita, kelinci, hanya bisa hidup di darat. Kelinci akan kedinginan jika terlalu lama terkena air, dan bisa tenggelam karena tidak bisa berenang di air," jelas Ibu Kelinci. "Jika aku bisa berenang, maka aku tidak akan tenggelam di dalam air. Begitu kan, Bu?" tanya Kino Kelinci. "Benar sayang, akan tetapi kita adalah kelinci. Kita tidak bisa berenang, Nak," terang Ibu Kelinci. "Kenapa kita tidak bisa berenang, Bu?" tanya Kino Kelinci ingin tahu. "Tuhan sudah menciptakan setiap makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, Nak. Sudah sepatutnya kita mensyukuri itu," Ibu Kelinci menjelaskan dengan lembut kepada anaknya. "Doki Katak bisa berenang dan menyanyi riang di bawah hujan. Aku iri dengannya. Aku bosan diam di dalam rumah pohon terus, Bu. Aku ingin bermain di luar," gerutu Kino Kelinci. Ibu Kelinci memeluk Kino Kelinci untuk menghiburnya. "Aku ingin belajar berenang," ujar Kino Kelinci secara tiba-tiba. "Aku akan minta Doki Katak mengajariku berenang." Kino Kelinci melepaskan pelukan ibunya, lalu melompat pergi keluar rumah pohon. Tunggu anakku, jangan pergi." Ibu Kelinci mencoba mencegah Kino Kelinci, namun larangan ibunya tak didengar. Kino Kelinci sudah melompat jauh, menerobos derasnya hujan menuju danau. Ibu Kelinci hanya bisa memandang kepergian anaknya dari dalam rumah pohon. Dia ingin menyusul Kino Kelinci, tetapi hujan di luar sangat deras. Ibu Kelinci mencari payung di dalam rumah, hendak menyusul anaknya. Kino Kelinci mendekati tepi danau, kemudian menyapa Doki Katak yang menari di daratan tengah danau. "Hei Doki, apa yang sedang kamu lakukan di tengah hujan?" tanya Kino Kelinci. "Aku sedang menyanyi dan menari menikmati hujan," jawab Doki Katak gembira. "Ini hujan pertama di tahun ini. Aku harus merayakannya." Doki Katak bernyanyi lebih keras daripada sebelumnya. "Aku iri denganmu. Kamu bisa berenang, tapi aku tidak," ucap Kino Kelinci sedih. Dia ingin bisa berenang menyeberangi danau menuju daratan di tengah danau. "Apa kamu ingin ke sini? Kemudian kita bernyanyi dan menari bersama," ajak Doki Katak. "Tapi aku tidak bisa berenang," Raut muka Kino Kelinci tampak muram.
Apa kamu bisa mengajariku berenang? Tenang saja, aku akan membantumu berenang, kata Doki Katak. Dia turun dari daratan tempatnya menari, lalu berenang ke tepi danau menghampiri Kino Kelinci. Ayo, aku akan memegang tanganmu. Kita akan berenang bersama, ajak Doki Katak saat sudah sampai di daratan tepi danau tempat Kino Kelinci berdiri. Doki Katak mengulurkan kedua tangannya. Kino Kelinci memegang kedua tangan Doki Katak. Kemudian mereka berdua hendak terjun ke dalam danau. Tiba-tiba Ibu Kelinci datang sambil membawa payung. "Tunggu!" teriak Ibu Kelinci sebelum anaknya menceburkan diri ke danau bersama Doki Katak. "Anakku, jangan berenang, nanti kamu tenggelam." Ibu Kelinci melarang tindakan anaknya tersebut. Tapi aku ingin berenang, Bu. Doki Katak akan membantuku, ucap Kino Kelinci. Kino Kelinci tetap masuk ke dalam danau bersama Doki Katak. Dia tidak mengindahkan larangan ibunya. Ibu Kelinci terkejut dan khawatir karena anaknya tidak mendengarkan nasihatnya. Belum lama Kino Kelinci dan Doki Katak masuk ke danau, keduanya berteriak minta tolong. Mereka hampir tenggelam. Hal tersebut karena tubuh Doki Katak lebih kecil daripada Kino Kelinci. Tangan kecil Doki Katak tak mampu menarik dan menahan tubuh Kino Kelinci yang lebih besar, sehingga mereka berdua hampir tenggelam di danau. Ibu Kelinci pun panik. Dia berteriak minta tolong. Beruntung, Paman Berang-Berang segera datang menolong. Dia memegang tangan Kino Kelinci dan Doki Katak, lalu menyeretnya ke tepi danau. Paman Berang-Berang mengangkat tubuh kedua hewan itu ke atas daratan dan mencoba menyadarkan mereka. "Anakku, kamu baik-baik saja?" tanya Ibu Kelinci khawatir ketika mereka bertiga sudah berada di atas daratan tepi danau. Kino Kelinci terbatuk. Dia berusaha mengeluarkan air yang masuk ke paru-parunya saat tenggelam. Begitupun Doki Katak. Dia juga terbatuk. Untung saja mereka selamat dan tidak tenggelam di danau. "Iya, Bu," jawab Kino Kelinci. Tubuhnya gemetar. Dia masih ketakutan karena hampir tenggelam. "Maafkan aku, Bu, tidak mendengar larangan Ibu." Dia sangat menyesal. "Maafkan aku juga, Ibu Kelinci." Doki Katak pun menyesal. "Baiklah, lain kali jangan diulangi. Setiap makhluk diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan. Kelinci tidak bisa berenang dan hanya bisa hidup di darat. Sedangkan katak bisa berenang dan bisa hidup di darat juga di air," jelas Ibu Kelinci. Akan tetapi, tubuh kelinci lebih besar daripada katak. Tuhan menciptakan setiap makhluknya dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tutur Ibu Kelinci. "Apa yang dikatakan ibumu benar, Kino. Meskipun kita berbeda-beda, tapi harus saling menghargai, menyayangi, dan saling tolong-menolong," terang Paman Berang-Berang menasihati. "Kita juga harus selalu bersatu dan tidak boleh bermusuhan," tambahnya. "Baik, Ibu, Paman, kami paham." Kino Kelinci dan Doki Katak menjawab serempak. Ibu Kelinci memeluk mereka berdua, kemudian mengajak mereka dan Paman Berang-Berang ke rumah pohon untuk menghangatkan tubuh mereka. Hai, kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.